Halo para nestingers, kembali lagi bersama Sang Nesting Channel. Kali ini kita akan membahas tentang 10 objek wisata di Makassar dan sekitarnya. Tanpa berlama-lama kita langsung saja menyimaknya. Yang pertama ada Pulau Samalona, Makassar. Samalona adalah sebuah pulau kecil di Selat Makassar, tepatnya di sebelah barat daya pantai barat Sulawesi Selatan. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah kota Makassar, Sulawesi Selatan. Posisi lebih tepatnya berada di sebelah barat Kecamatan Wajo, Makassar, berjarak sekitar 2 km dan bisa dilihat dengan jelas dari kecamatan tersebut. Untuk menuju pulau ini bisa menggunakan perahu nelayan dan memerlukan waktu tempuh tidak lebih dari 0,5 jam. Di pulau ini berdiri sebuah mercusuar yang digunakan sebagai tanda batas daratan bagi kapal-kapal berbadan besar. Di urutan kedua ada Taman Leang-Leang, Maros. Taman Prasejarah Leang-Leang atau juga dikenal Taman Purbakala Leang-Leang adalah salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Maros yang menyajikan wisata edukasi tentang kepurbakalaan. Kata leang-leang dalam bahasa setempat memiliki arti gua. Taman prasejarah ini terletak pada deretan Bukit Kapur yang curam yang secara administratif berada di lingkungan Leang-Leang, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasinya dapat ditempuh kurang lebih 15-30 menit dari Jalan Poros Bantimurung. Bantimurung yang merupakan jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone. Di taman ini terdapat banyak gua prasejarah yang menyimpan peninggalan arkeologis yang unik dan menarik. Selanjutnya di urutan ketiga ada Hutan Pinus Lembana. Wisata Hutan Pinus Lembana ini ada di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hutan pinus ini pas buat mengisi waktu libur di akhir pekan. Jejeran pohon pinus ditambah hawa yang sejuk membuat pengunjung disarankan membawa jaket tebal. Pengunjung juga tak boleh lupa membawa kamera untuk mendokumentasikan aktivitas di sana, atau cukup dengan kamera telepon genggam. Wisatawan yang tidak memiliki tenda tidak perlu khawatir karena wisata Hutan Pinus Lembana memiliki tempat penyewaan peralatan camping, beberapa warung makan, dan toko kebutuhan lain juga tersedia di sini. Selanjutnya di urutan yang keempat ada air terjun Takapala. Air terjun Takapala yang masih berada dalam kawasan Malino ini adalah salah satu air terjun yang paling sering dikunjungi oleh para wisatawan. Terletak tepatnya di Desa Bulu Tanah, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, dengan jarak 6 km saja dari kota Malino. Kondisi jalan yang sedikit berliku dengan pemandangan yang elok akan menemani Anda sepanjang perjalanan. Hanya dengan membayar tiket masuk yang relatif murah, yaitu sekitar Rp2.000 per orangnya, pengunjung sudah dapat menikmati segarnya bermain air di kawasan air terjun ini. Fasilitas pengunjung di kawasan air terjun ini juga terbilang cukup memadai, mulai dari terdapatnya toilet hingga deretan warung makan yang menjajakan berbagai macam kudapan seperti pisang goreng dan berbagai jenis makanan lainnya. Selanjutnya kita masuk di urutan kelima, ada Helena Sky Bridge. Helena Sky Bridge atau dalam bahasa Indonesia Jembatan Langit Helena adalah sebuah jembatan yang tergantung di lereng pegunungan Kars Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jembatan ini dibangun dan dijadikan objek wisata pada tahun 2016. Jembatan ini memiliki panjang 50 meter dan berada di ketinggian 100 meter di atas permukaan laut dan melintas tepat di atas penangkaran kupu-kupu yang berukuran kurang lebih 7.000 meter persegi. Objek wisata ini memberikan nuansa tantangan untuk berjalan menapaki jembatan yang panjang
dan tinggi seraya menikmati indahnya pemandangan alam sekitar berupa tebing kars, penangkaran kupu-kupu, desa. Objek wisata ini sangat cocok bagi wisatawan petualangan dan pemburu spot-spot menarik. Lokasi wisata ini memiliki 247 jenis kupu-kupu. Salah satunya adalah kupu-kupu yang dilindungi, yaitu spesies kupu-kupu raja yang namanya diambil menjadi nama jembatan ini. Selanjutnya di urutan ke-6 ada Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu adalah benteng peninggalan Kesultanan Goa yang dibangun oleh Raja Goa ke-9, Daeng Matanre Karaeng Tumak Parisi Kalonna pada abad ke-16. Benteng ini terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pada masanya tempat ini pernah menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan di mana rempah-rempah yang diperjualbelikan untuk beberapa pedagang baik dari Asia, sekitar Indonesia, dan wilayah Eropa. Sayangnya tempat yang sering dikunjungi oleh beberapa masyarakat lokal dan internasional ini telah dikuasai oleh VOC pada tahun 1669, kemudian dihancurkan hingga terendam oleh ombak pasang. Pada tahun 1980-an, benteng ini ditemukan kembali oleh beberapa ilmuwan yang datang ke tempat itu. Pada tahun 1990, benteng ini telah direkonstruksi sehingga terlihat lebih baik lagi. Pada saat ini, Benteng Somba Opu telah menjadi sebuah objek wisata bersejarah karena di dalamnya terdapat beberapa bangunan rumah adat Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu saja, tempat ini juga memiliki sebuah meriam dengan panjang 9 meter dan berat sekitar 9.500 kg, serta ada sebuah museum yang berisi benda-benda bersejarah peninggalan Kesultanan Goa. Di urutan ke-7 ada Ramang-Ramang. Dalam bahasa Makassar, Ramang-Ramang berarti sekumpulan awan atau kabut yang pada akhirnya menginspirasi penamaan tempat wisata di wilayah Maros, Pangkep Makassar ini. Karena menurut cerita penduduk setempat, daerah sekitar Ramang-Ramang ini sering diselimuti awan atau kabut saat pagi hari ataupun saat hujan turun, yang kemudian membuat lokasi Ramang-Ramang ini menjadi sangat terkenal adalah adanya gugusan pegunungan kars yang mengitari wilayah ini, baik di sisi darat maupun sungainya, yang menjadikan pemandangan sekitarnya sangat indah dan eksotis. Di nomor 8 ada tebing pantai Apparalang. Tebing Apparalang adalah destinasi cantik yang berada di wilayah Bulukumba. Tempat ini beralamat di Dusun Kadien, Desa Arah, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tempat ini menawarkan panorama pantai sangat indah, tebing curam, dan bebatuan karang membentuk formasi apik. Dalam bahasa Konjo, Appa berarti ujung, sedangkan Ralang berarti dalam atau curam. Mengunjungi tebing Apparalang berarti berjalan meniti tebing dengan pemandangan birunya laut yang mempesona. Beberapa karang mencuat dari permukaan air, dengan pemandangan tebing-tebing yang curam dan bebatuan karang yang menambah keindahan pantai ini. Tidak mengherankan, pantai Apparalang dijuluki sebagai Raja Ampatnya Bulukumba. Lanjut di posisi ke-9 ada Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan Kerajaan Goa Tallo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Iman Regau Daeng Bonto Karaeng Laki. Awalnya benteng ini berbahan dasar tanah liat, namun pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu cadas yang bersumber dari pegunungan kars
penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya sangat jelas filosofi kerajaan Goa, bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Dan di urutan terakhir atau nomor 10 ada Pulau Lae-Lae. Lae-Lae adalah sebuah pulau peninggalan Jepang yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Pulau dengan luas 6,5 hektar berpasir putih ini dihuni oleh 400 keluarga atau sekitar 2.000 jiwa. Jarak pulau ini dari Makassar sekitar 1,5 km. Kita dapat berkunjung melalui dermaga kayu Bangkoa di Jalan Pasar Ikan nomor 28 atau dermaga yang terletak di depan benteng Fort Rotterdam dengan menggunakan speedboat dengan waktu kurang dari 15 menit. Di Pulau Lae-Lae terdapat pula situs sejarah peninggalan perang, yaitu sebuah terowongan bawah tanah yang konon katanya terhubung dengan benteng kota Makassar Fort Rotterdam. Namun sangat disayangkan karena tidak adanya perhatian oleh dinas terkait dan penduduk setempat, maka jalan masuk terowongan tersebut telah tertimbun oleh sampah rumah tangga. Demikianlah 10 destinasi wisata yang sempat dirangkum oleh Sang Nesting Channel. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan berguna buat para Nestingers. Sampai ketemu di video selanjutnya.